Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menampilkan video tutorial tata cara membuat karya tulis ilmiah makalah yang berjudul Keberagaman Bahasa sebagai Cerminan Identitas Masyarakat Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan saya Raden Satrian Malik Ibrahim dengan NIM 250600294. Saya Rini Yuliantini dengan NIM 250600240. Saya Riza Ilazura dengan NIM 250600265. Saya Lita Latifah Nuridaya dengan NIM 250600214. Saya Siti Andini dengan NIM 250600153. Saya Nesa Alisha Putri dengan NIM 250600246. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini kami akan menjelaskan langkah-langkah membuat makalah menggunakan Microsoft Word dengan format yang rapi dan sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah. Pertama, kami membuka aplikasi Microsoft Word, lalu memilih dokumen kosong. Setelah itu, langkah awal yang perlu dilakukan adalah mengatur ukuran kertas. Selanjutnya, kami mengatur margin halaman. Untuk margin kiri, kami atur sebesar 4 cm, sedangkan margin atas, kanan, dan bawah masing-masing 3 cm. Setelah pengaturan halaman selesai, kami melanjutkan ke pengaturan jenis huruf dan spasi. Kami menggunakan font Times New Roman dengan ukuran 12, kemudian mengatur spasi dengan 1,5 agar teks lebih nyaman dibaca dan tidak terlalu rapat. Jika pengaturan dasar sudah selesai, kami mulai mengetik bagian pertama, yaitu halaman cover. Pada halaman ini, kami menuliskan judul makalah, nama penulis, nomor induk mahasiswa, nama mata kuliah, nama dosen pengampu, serta nama universitas. Seluruh teks pada halaman cover kami atur dengan posisi rata tengah. Selanjutnya, kita tambah halaman dengan layout dan break new page. Pada bagian ini yaitu ada kata pengantar.
Kata pengantar ini biasanya berisi ucapan puji syukur kepada Tuhan dan bersyukur karena makalah ini telah selesai dibuat. Untuk cara di setiap paragrafnya agar menjorok yaitu dengan cara ditebiah, dan jangan lupa kita tulis tempat dan tanggal pembuatan makalah ini. Dan jangan lupa sertakan penulis. Cara merapikannya yaitu dengan klik pada bagian atas, lalu ratakan kanan kiri. Lanjut tambah halaman. Selanjutnya, kami masuk ke bagian utama makalah, yaitu bab 1 pendahuluan. Pada bab ini, kami menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, serta tujuan penulisan sesuai dengan topik yang dibahas. Yaitu keberagaman bahasa sebagai cermin identitas masyarakat Indonesia. Nah, bab 1 sudah selesai. Kita lanjut ke halaman berikutnya, yaitu bab 2 pembahasan. Jangan lupa di setiap bab itu di shift enter ya teman-teman. Nah, bab 2 pembahasan ini biasanya membahas dari rumusan masalah. Nah, karena rumusan masalah ini ada 4, berarti bakalan ada 4 subbab, yaitu 2.1, 2.2, 2.3, dan 2.4. Nah, lihat berikut adalah bab 2 pembahasan yang telah kita cari. Kalian bisa cari dimanapun, buku, jurnal, atau apapun, dan sumber internet yang terpercaya. Lanjut tambah halaman untuk bab 3 penutup. Lalu di shift enter. Bab 3 ini merupakan bagian penutup dalam penulisan makalah. Pada bab ini, penulis menyajikan kesimpulan dan saran berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Subbab 3.1 berisi kesimpulan, sedangkan subbab 3.2 berisi saran. Baik, berikut ini merupakan kesimpulan dan saran yang telah disusun oleh kelompok kami berdasarkan pembahasan sebelumnya. Selanjutnya, langkah terakhir dalam penyusunan makalah yaitu penulisan daftar pustaka. Daftar pustaka ini berisi seluruh sumber referensi yang kita gunakan dalam penulisan makalah, baik berupa buku, jurnal, maupun sumber daring lainnya. Penulisan daftar pustaka bertujuan untuk menunjukkan kejelasan sumber informasi yang kita gunakan. Dalam penulisannya, daftar pustaka harus disusun secara alfabetis atau sesuai abjad berdasarkan nama belakang penulis. Setiap sumber ditulis dengan format yang sesuai, meliputi nama penulis, tahun terbitan, judul karya, tempat terbitan, dan nama penerbit. Jika kita mendapatkannya dari sumber internet, kita cukup mencantumkan akses linknya saja. Selanjutnya, kita membuat halaman. Dimulai dari kata pengantar, karena cover biasanya tidak menggunakan halaman. Kita ke menu layout, next page, lalu klik kanan edit header, link to purpose, go to folder dimatikan, link to purpose dimatikan. Langsung ke bottom of page, pilih posisi halaman yang kalian inginkan. Jangan lupa diubah dulu ke Romawi, karena kata pengantar dan daftar isi biasanya menggunakan Romawi. Oke kan, ubah ke font Times New Roman dan ukuran 12.
Lanjut kita ke bab 1. Bab 1 biasanya menggunakan angka ya. Sama seperti tadi, layout, next page, klik kanan edit header, matikan link to purpose. Sama seperti tadi, langsung ke format page number, ganti ke angka dan jangan lupa dimulai dari angka 1 ya teman-teman. Nah, sudah deh. Selanjutnya, kita akan membuat daftar isi. Daftar isi berfungsi untuk memudahkan pembaca mengetahui susunan bab, subbab, serta nomor halaman. Langkah pertama, blok judul kata pengantar, kemudian klik mouse kanan dan pilih update heading 1 to match. Selanjutnya, blok judul daftar isi, lalu pilih heading 1. Selanjutnya, blok bagian latar belakang yang berada di dalam bab 1. Klik mouse kanan, lalu pilih modify. Setelah itu, blok teks B, ubah jenis font menjadi Times New Roman. Kemudian pilih heading 2. Langkah yang sama dilakukan pada subbab berikutnya, yaitu dengan memblok teks subbab dan memilih heading 2. Pada bab 2, blok judul bab, lalu pilih heading 1. Untuk bagian subbab, klik mouse kanan, kemudian pilih create a style. Ubah nama style menjadi sub 2. Pada bagian style based on dan style for following paragraph, pilih heading 2. Setelah itu, subbab berikutnya cukup dipilih menggunakan style sub 2. Blok judul bab, lalu pilih heading 1. Untuk subbab, lakukan langkah yang sama seperti sebelumnya, namun ubah nama style menjadi sub 3. Terakhir, pada bagian daftar pustaka, blok teks tersebut dan pilih heading 1. Setelah semua heading selesai diatur, klik menu reference yang ada di bagian atas Microsoft Word, kemudian pilih Table of Content, lalu pilih Automatic Table 1. Selanjutnya, ubah font daftar isi menjadi Times New Roman dengan ukuran 12 pt, dan terakhir, hapus tulisan contents pada bagian daftar isi. Begitulah cara membuat makalah teman-teman. Gampang kan? Gampang banget. Selanjutnya kita akan simpan ya teman-teman. Simpannya itu kita klik file, lalu save as, jangan di save aja, bisa hilang. Biasanya aku simpan di file kuliah. Nah, ganti namanya sesuai tugas yang kalian ini buat. Karya tulis ilmiah makalah kelompok 4. Jangan lupa disimpan atau di save. Nah, cara membuat PDF tinggal klik yang ada di pojok kanan. Udah deh jadi PDF agar terlihat rapi dan indah, bagus, menyenangkan. Selesai deh teman-teman, bye-bye. Mungkin cukup sekian dari kami, tutorial cara membuat karya tulis ilmiah ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum.